Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast CPNS Laskar Angkatan Kita. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan peran kita sebagai calon aparatur sipil negara, yaitu mengenai good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Kita akan mengidentifikasi praktik nyata di instansi pemerintah secara umum, membedakan mana praktik yang inovatif dan sesuai dengan nilai ASN, dan mana praktik yang menyimpang atau yang bisa merugikan publik. Lalu kita akan juga membahas tentang solusi dan strategi dari perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Baik, sudah bersama saya juga keempat rekan CPNS yang siap berdiskusi pada kesempatan kali ini. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memperkenalkan dirinya dari narasumber yang pertama dulu. Baik, terima kasih pada moderator Ibu Titi Nurhayati. Perkenalkan, nama saya Ensal Fikar Sudiarta. Saya CPNS dari Dinas Ketahanan Pangan, berasal dari Lebong. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ensal. Dan selanjutnya boleh dengan narasumber yang kedua. Baiklah, perkenalkan nama saya Regi Siandra dari Dinas Perikanan Kabupaten Siluma. Asal saya dari Kabupaten Kepahyang. Terima kasih. Oke, sama-sama boleh. Terima kasih Pak Regi. Dan selanjutnya dengan narasumber kita yang ketiga, boleh diperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Nuranisa. Saya dari instansi Dinas Kominfo Santi Kabupaten Siluma. Asal saya dari Bengkulu. Terima kasih. Terima kasih Nisa. Dan selanjutnya boleh yang terakhir, narasumber kita yang keempat. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Perkenalkan, nama saya Feby Yulianti, CPNS dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Siluma, asal dari Siluma. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Feby dan teman-teman semua. Baik, tema diskusi kita tadi tentang good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Baik, kita mulai mungkin dari good practice dulu nih. Yang pertama, saya persilakan kepada narasumber yang pertama, Pak Ensal. Baiklah, terima kasih pada moderator. Tema kita saat ini sangat cukup menarik ya. Terima kasih juga untuk kesempatan yang telah diberikan. Untuk good practice yang pertama yang sering kita temui adalah digitalisasi pelayanan publik, seperti misalnya penggunaan aplikasi pelayanan online, e-office, dan sistem antrean digital. Contohnya yaitu bisa dari pengurusan surat atau perizinan yang dulunya harus datang langsung antre, kini bisa dilakukan secara online. Oke, nah menurut Anda, apa sih kunci keberhasilan dari layanan tersebut? Kuncinya sebenarnya ada 3 menurut saya ya, yakni yang pertama ialah komitmen pimpinan terhadap transformasi digital itu sendiri, yang kedua SDM atau sumber daya manusia itu yang mau belajar dan adaptif terhadap perubahan, dan yang ketiga sistem yang transparan dan terintegrasi. Ini sejalan dengan konsep Smart ASN, yaitu ASN yang digital, savvy, inovatif, dan adaptif terhadap teknologi. Oke. Saya setuju dengan Bapak Emsal. Dalam perspektif manajemen ASN sendiri, digitalisasi juga mendukung prinsip efisiensi, akuntabilitas, maupun transparansi. Prosesnya bisa jadi terdokumentasi, jejaknya jadi lebih jelas, dan meminimalkan penyimpangan. Oke, saya ucapkan terima kasih ya atas pendapatnya. Baik, dari good practice yang berikutnya, menurut Pak Regi. Baiklah, mungkin good practice yang kedua itu bisa diterapkan, mungkin bisa yaitu penerapan sistem merit dalam pengangkatan dan promosi jabatan. Artinya jabatan diberikan memang berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan karena kedekatan atau faktor non-profesional lainnya. Hmm.
Oke. Nah, apa sih dampaknya terhadap smart governance menurut Pak Regi? Menurut saya sih dampaknya besar sekali ya. Itu yang pertama bisa meningkatkan motivasi pegawai, lalu bisa mendorong profesionalisme, dan juga itu bisa mengurangi praktik KKN. Hmm, Ini mungkin bisa selaras dengan manajemen ASN sendiri yang mengedepankan profesionalisme dan keadilan. Oke, selanjutnya good practice yang ketiga. Baiklah, mungkin kalau ini good practice yang ketiga yaitu kolaborasi lintas sektor. Jadi misalnya instansi bekerja sama dengan perguruan tinggi, kampus, komunitas, ataupun swasta untuk meningkatkan kualitas layanannya. Oke, menurut Pak Emsal, bagaimana cara menularkan good practice ini ke unit lain? Menurut saya yang bisa menularkan good practice ini ke unit lain, yaitu yang pertama sharing best practice melalui forum internal, pelatihan dan coaching. Yang ketiga bisa reward bagi unit inovatif, dan yang terakhir bisa rekomendasi inovatif sebagai model replikasi. Oke, selanjutnya pembahasan kita masuk ke bad practice. Oke, yang tadinya good practice nih, nah sekarang kita masuk ke bad practice. Nah, silakan narasumber yang ketiga, Nah, Ibu Nisa. oke. Baik, terima kasih. Jadi untuk bad practice nih yang pertama, itu seringkali pelayanan dari pemerintahan ini lambat, tidak responsif, dan juga kurang ramah. Contohnya itu Mm-mm. masyarakat harus bolak-balik nih dalam pelayanan pemerintahan, karena informasi yang diberikan pemerintah pelayanan itu tidak jelas maksudnya itu gimana. Jadi masyarakat harus bolak-balik nih, gitu. Nah, menurut Ibu Nisa, ini apa sih penyebab terjadinya keterlambatan tersebut atau bolak-baliknya informasi tersebut gitu? Baik, jadi untuk penyebab itu sendiri ada beberapa penyebab pastinya seperti mindsetnya belum berorientasi pada pelayanan, kemudian kurangnya pengawasan dari pihak internalnya, terus juga tidak adanya standar operasional yang jelas terkait pelayanan pemerintah ini. Itu untuk penyebabnya dari saya. Solusinya bisa dengan penguatan budaya pelayanan publik, evaluasi berbasis kinerja, serta pelatihan komunikasi dan etika pelayanan. Baik, untuk bad practice kedua, itu adalah penyalahgunaan wewenang, seperti pungutan liar atau perlakuan istimewa nih terhadap pihak-pihak tertentu. Oke, tentang penyalahgunaan wewenang ya. Nah, menurut Ibu Nisa, itu bagaimana sih cara kita menyegah penyalahgunaan wewenang itu? Nah, sebenarnya untuk penyalahgunaan wewenang ini sangat bisa untuk kita cegah. Salah satu caranya itu seperti transparansi dari sistemnya ya. Terus juga digitalisasi pembayaran, kemudian diadakannya pengawasan dari internal maupun eksternal. Dan yang terakhir mungkin bisa juga dari whistleblowing system kali ya. Dalam perspektif manajemen ASN, ini terkait dengan integritas dan akuntabilitas. Sistem merit dan evaluasi kinerja harus berjalan konsisten. Bad practice ketiga adalah resistensi terhadap perubahan, terutama terhadap digitalisasi. Kalimat yang sering muncul, dari dulu juga begini, tidak perlu diubah. Oke, dari dulu juga begini dan tidak perlu diubah. Nah, dari bad practice yang ketiga, menurut Kak Feby, itu apa sih dampaknya dari yang sudah dijelaskan sama Kak Feby tadi? Itu bisa berdampak, bisa menyebabkan seperti inovasi yang terhambat, pelayanan stuck, dan ASN-nya tidak berkembang. Oke, kalau untuk cara menghindarinya, itu apakah
ada solusi nih, alternatif apa, cara terbaik apa untuk menghindari hal-hal tersebut gitu? Alternatifnya bisa dengan mungkin leadership yang visioner, terus pelibatan pegawai dalam perubahan. Yang ketiga bisa dengan peningkatan literasi digital, dan yang terakhir mungkin bisa dengan sistem reward untuk inovasi. Oke, ada 4 poin tadi ya, leadership yang visioner, perlibatan pegawai dalam perubahan, peningkatan literasi digital, dan terakhir tadi self reward untuk inovasi. Nah, mungkin sudah selesai ya untuk pembahasan kita dari 2 pembahasan tersebut, yaitu tadi tentang smart governance, yaitu tentang good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Baik, dari diskusi kali ini, saya ingin bertanya nih kepada narasumber 1, 2, 3, dan 4 tentang kesimpulan kita dalam perspektif Smart ASN. Nah, mungkin bisa dimulai dulu dari narasumber yang pertama, Bapak Ensal. Kesimpulannya singkat saja, yaitu ASN harus adaptif dan melek teknologi. Gitu. Oke, dari Pak Ensal tadi, ASN harus adaptif dan melek teknologi. Nah, Ya. selanjutnya dari narasumber yang kedua, Bapak Regi, boleh pendapatnya tentang kesimpulan kita dalam perspektif Smart ASN pada diskusi kali ini. Mungkin saya bisa menambahkan, ASN itu harus profesional dan berbasis sistem yang merit. Oke, harus profesional ya, harus profesional dan berbasis sistem merit. Nah, selanjutnya kepada narasumber yang ketiga, Ibu Nisa, boleh tentang perspektifnya? Baik, dari perspektif saya ya, untuk ASN itu tentunya harus berintegritas dan juga berorientasi pelayanan sih. Oke, berintegritas dan berorientasi pada pelayanan. Selanjutnya, kepada narasumber kita yang keempat, Ibu Feby. Dan yang pasti harus kolaboratif serta inovatif. Oke, terima kasih kepada keempat narasumber, Pak Ensal, Pak Regi, Ibu Nisa, dan Ibu Feby. Dan smart governance tidak hanya soal teknologi, tetapi juga tentang mindset, integritas, dan profesionalisme aparatur sipil negara. Sebagai CPNS Latsar, kita bukan hanya belajar tentang teori, tetapi kita juga harus menjadi agen perubahan di unit kerja masing-masing. Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk meniru dan menyebarkan good practice ini, dan untuk mengidentifikasi serta mencegah terjadinya bad practice dan mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan smart. Terima kasih kepada rekan-rekan atas diskusinya kali ini. Untuk penyempatan waktunya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam smart ASN. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart ASN. ASN.